Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berangkota saya Halimatus Sadiah dari kelas D, Mas Kiyah dari kelas C, Neni Wartini dari kelas D, Nur Halimah dari kelas C, Titi Mintarsi dari kelas C. Kami di sini akan menjelaskan hasil analisis rasio keuangan dari PT Adaro Energi Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Angga Nugraha SEMM WV RTA. Selamat menonton. Profil PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energi telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengarukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara. PT Adaro Energi Tbk didirikan pada 28 Juli 2004 dan didaftarkan di BEI pada 16 Juli 2008 dengan jumlah saham yang tercatat 31.985.962.000 dengan pemegang saham di atas 5%. Dan anak perusahaan utamanya yaitu Adaro Indonesia Saptaindra Sejati Maritim Barito Perkasa Sarana Daya Mandiri Adaro Eksplorasi Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Nur Halimah dari kelas AK20C. Di sini saya akan memaparkan laporan keuangan PT Adaro Energi Tbk dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Yang pertama saya akan memaparkan laporan keuangan tahun 2018 dan 2019. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, di mana total aset pada tahun 2018 sebesar $7.060.755, tahun 2019 $7.217.105, di mana itu mengalami peningkatan pada aset. Selanjutnya ada total liabilitas pada tahun 2018 sebesar $2.758.063 dan tahun 2019 sebesar $3.233.710, di mana itu mengalami peningkatan juga di bagian hutang. Selanjutnya ada total ekuitas, di mana pada tahun 2018 sebesar $4.302.690 dan tahun 2019 sebesar $3.983.395, di mana itu mengalami penurunan pada modal. Yang kedua ada laporan laba rugi. Bisa kita lihat di laporan ini, di laba tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar $477.541, sedangkan laba tahun 2019 sebesar $435.002. Laba pada tahun 2018 dan 2019 ini di sini mengalami penurunan. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, di mana di dalamnya terdapat saldo ekuitas pada tahun 2018 sebesar $3.564.643, sedangkan pada tahun 2019 sebesar $3.755.469. Di sini mengalami peningkatan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Pada tahun 2018 bisa kita lihat kas pada awal periode sebesar $1.206.848, sedangkan pada akhir periode sebesar $1.123.845. Untuk tahun 2019, kas awal periode sebesar $927.896 dan akhir periode sebesar $813.371. Selanjutnya, laporan keuangan pada tahun 2020 dan 2021. Yang pertama, laporan posisi keuangan, di mana total aset pada tahun 2020 sebesar $6.381.566 dan tahun 2021 sebesar $7.586.936. Ini mengalami peningkatan. Selanjutnya total liabilitas pada tahun 2020 sebesar $2.429.852 dan pada tahun 2021 sebesar $3.128.621. Ini mengalami peningkatan. Selanjutnya ada total ekuitas pada tahun 2020 sebesar $3.951.714 dan pada tahun 2021 sebesar $4.458.315. Ekuitas ini juga mengalami peningkatan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laba tahun berjalan pada tahun 2020 sebesar $158.505 dan tahun 2021 sebesar $1.028.593. Dari tahun 2020 ke tahun 2021
pada laba ini meningkat pesat. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas, di mana saldo ekuitas pada tahun 2020 sebesar $3.712.060 dan pada tahun 2021 sebesar $4.136.780. Di sini mengalami peningkatan. Yang terakhir ada laporan arus kas, di mana pada tahun 2020 kas awal periode sebesar $1.576.191 dan akhir periode sebesar $1.173.703. Sedangkan pada tahun 2021, kas awal periode sebesar $1.173.703 dan akhir periode sebesar $1.811.141. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dari kelas D. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio. Yang pertama, likuiditas rasio. Di sini rasio untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dilakukan dengan cara aktiva lancar dan utang lancar. Digunakan untuk menganalisis kapasitas atau kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Jika perusahaan memiliki jumlah utang yang banyak, hal tersebut bisa menjadi indikasi akan kondisi keuangan yang buruk. Oke, selanjutnya jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Current ratio adalah perhitungan dari aset lancar perusahaan yang dibagi dengan kewajiban lancarnya. Jika nilai semakin tinggi, artinya posisi finansial perusahaan tersebut juga semakin kuat. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio adalah yang mencerminkan posisi kas dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya atau utang jangka pendeknya. Yang terakhir, cash turnover atau perputaran kas adalah perbandingan antara penjualan dengan nilai rata-rata kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, semakin tinggi perputaran kas, maka semakin baik karena semakin efisiensi. Oke, selanjutnya perhitungan current ratio. Bisa kita lihat tahun 2018 dan 2019 di sini mengalami penurunan. Tetapi setiap tahunnya memiliki angka rasio lebih dari 1. Maka perusahaan punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Nah, bisa kita lihat juga tahun 2020 dan 2021 di sini mengalami kenaikan. Setiap tahunnya di sini memiliki angka lebih dari satu, maka perusahaan mampu melunasi kewajibannya. Kesimpulannya, karena rasio ini perusahaan punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Perusahaan dapat mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal. Oke, selanjutnya perhitungan quick ratio. Nah, bisa kita lihat di sini tahun 2018, 2019 di sini mengalami penurunan. Akan tetapi setiap tahunnya memiliki lebih dari 1, maka perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Nah, tahun 2020 dan 2021 di sini juga mengalami kenaikan. Setiap tahunnya memiliki rasio lebih dari 1, maka perusahaan memiliki kemampuan melunasi kewajibannya. Maka kesimpulannya, semakin besar rasionya semakin baik karena angka rasio cepat tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun tidak mencapai 100 atau mendekati 100%, sudah dikatakan. Oke, selanjutnya perhitungan cash ratio. Bisa kita lihat tahun 2018 dan 2019 di sini mengalami kenaikan. Tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Nah, setiap tahunnya nilai rasionya lebih dari 1, maka perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Oke, selanjutnya perhitungan cash turnover. Bisa kita lihat tahun 2018, 2019 di sini menunjukkan kenaikan. Tahun 2020, tahun 2021 di sini juga mengalami kenaikan. Maka semakin tinggi tingkat perputaran kas, berarti semakin efisien tingkat penggunaan. Kenalkan, nama saya Neni Wartini, saya dari akuntansi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan PT Adaro Energi Tbk bagian rasio activity. Di sini ada activity rasio, yang mana activity rasio atau rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Dari sini biasanya investor bisa melihat bagaimana perputaran piutang suatu perusahaan atau persediaan produk dari perusahaan tersebut.
Adapun di sini ada jenis-jenis dari activity ratio. Kita bisa lihat yang pertama ada receivable turnover, yang mana receivable turnover ini adalah perhitungan keuangan yang menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Terus yang kedua ada day sales in receivable. Ia adalah perhitungan yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan periode penagihan. Yang ketiga ada inventory turnover, yang mana inventory turnover ini adalah ukuran berapa kali persediaan dijual atau digunakan dalam periode waktu seperti 1 tahun. Terus yang keempat ada asset turnover. Asset turnover adalah sebuah rasio keuangan untuk mengukur efisien operasi bisnis secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada non-current asset turnover, adalah rasio keuangan untuk mengukur seberapa produktif dan efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Di sini kita akan melihat juga laporan keuangan setiap tahun dari PT Adaro menggunakan activity ratio ya. Jadi di yang pertama itu di jenis yang pertama ada receivable turnover, yang mana rumusnya itu sales dibagi average receivable, yang mana di tahun 2018 itu terjadi kenaikan, terus di tahun 2019-nya kita bisa lihat terjadi penurunan. Terus di tahun 2020 kemarin terjadi penurunan, nambah turun, dan di tahun 2021 kemarin terjadi kenaikan. Jadi setiap tahunnya itu ada kenaikan dan penurunan. Terus di jenis activity ratio yang kedua yaitu di day sales in turnover, laporan keuangan dari PT Adaro ini, rumus dari day sales in turnover ini yaitu receivable dikali 365 hari dibagi sales. Jadi kita bisa lihat bersama teman-teman di day sales in turnover ini, laporan PT Adaro ini terjadi kenaikan dan penurunan. Yang pertama di tahun 2018 adanya kenaikan, di tahun 2019 terjadi penurunan, terus di tahun 2020 kenaikan 1%, terus di tahun 2021 kemarin juga terjadi kenaikan. Terus next di jenis inventory turnover, yang mana di inventory turnover ini rumusnya adalah cost of goods sold dibagi inventory. Di sini terjadi dari mulai laporan keuangannya itu tinggi, terus mengalami penurunan, dan di tahun 2019 mengalami penurunan, di tahun 2020 mengalami penurunan lagi, dan tahun 2021 terjadi kenaikan. Di sini ada aset turnover. Aset turnover ini sales atau rumusnya itu sales dibagi total aset. Di sini kita bisa lihat bersama dari tahun 2018 ini mereka udah laporan keuangan itu cukup baik. Terus di tahun 2019 terjadi penurunan, di tahun 2020 tambah turun, dan di tahun 2021 kemarin terjadi kenaikan. Terus yang terakhir yaitu non current asset, yang mana non current asset ini rumusnya sales dibagi non current asset. Di sini sudah jelas banget di tahun 2018 0,66 laporan keuangannya ini baik. Terus di tahun 2019 mengalami kenaikan, di tahun 2020 mengalami penurunan, di tahun 2021 mengalami kenaikan. Jadi teman-teman, laporan keuangan di PT Adaro ini setiap tahunnya itu ada penurunan dan kenaikan. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Titi Mintarsi dari kelas AK20C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profitability ratio. Adapun yang pertama, pengertian. Profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Seperti penjelasannya di sini. Dengan kata lain, jenis rasio yang satu ini juga bisa digunakan untuk mengukur kemampuan menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis profitability ratio. Adapun di sini yang pertama, gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih, yang artinya untuk mendapatkan nilai margin laba kotor bisa didapatkan dari laba kotor dikali 100% dibagi penjualan bersih. Yang kedua, operating profit margin adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Artinya untuk mendapatkan nilai laba operasi bisa didapatkan dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan bersih. Selanjutnya, net profit margin adalah keuntungan penjualan setelah perhitungan biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba setelah dengan penjualannya. Artinya untuk mendapatkan nilai laba bersih atau keuntungan bersih bisa didapatkan dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Selanjutnya yang keempat, return on asset adalah indikator untuk menunjukkan seberapa besar untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Artinya untuk mendapatkan nilai return on asset bisa didapatkan dari
laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Dan yang kelima, return on equity adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Yang artinya untuk mendapatkan nilai return on equity bisa didapatkan dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total equity atau modal. Berikut ini adalah perhitungan profitability rasio dari PT Adaro Energi Tbk. Yang pertama yaitu gross profit margin. Tahun 2018 menghasilkan 0,33, tahun 2019 menghasilkan 0,28. Itu artinya mengalami penurunan sebesar 0,05. Tahun 2020 menghasilkan 0,23, tahun 2021 menghasilkan 0,44. Itu artinya mengalami kenaikan sebesar 0,21. Yang kedua, profit margin. Tahun 2018 menghasilkan 0,23, tahun 2019 menghasilkan 0,19. Itu artinya mengalami penurunan sebesar 0,04. Tahun 2020 menghasilkan 0,09, tahun 2021 menghasilkan 0,37. Itu artinya mengalami kenaikan sebesar 0,28. Selanjutnya, net profit margin. Tahun 2018 menghasilkan 0,13, tahun 2019 menghasilkan 0,13. Itu artinya tidak mengalami penurunan ataupun tidak mengalami kenaikan, yang artinya tidak mengalami perkembangan. Tahun 2020 menghasilkan 0,06, tahun 2021 menghasilkan 0,26. Itu artinya mengalami kenaikan sebesar 0,20. Selanjutnya, return on asset. Tahun 2018 menghasilkan 0,07, tahun 2019 menghasilkan 0,06. Itu artinya mengalami penurunan sebesar 0,01. Tahun 2020 menghasilkan 0,02, tahun 2021 menghasilkan 0,14. Itu artinya mengalami kenaikan sebesar 0,12. Selanjutnya, yang kelima, return on equity. Tahun 2018 menghasilkan 0,11, tahun 2019 menghasilkan 0,11. Itu artinya tidak mengalami penurunan ataupun tidak mengalami kenaikan, yang artinya tidak mengalami perkembangan. Tahun 2020 menghasilkan 0,04, tahun 2021 menghasilkan 0,23, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 0,19. Nama saya Maskia dari AK20C. Solvency rasio. Solvency rasio adalah rasio yang mengevaluasi kemampuan membayar kembali utang jangka panjang dan bunga atas utang tersebut. Sebagai pedoman umum, rasio solvabilitas yang lebih tinggi dari 20% dianggap sehat secara finansial. Solvency rasio digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya. Dan dalam hal peninjauan keseimbangan, nilai aktiva atau aset terdapat modal perusahaan. Berguna dalam kemudahan mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang. Berikut ini adalah rumus dari solvency rasio. Yang pertama, DEB rasio atau rasio utang. Rasio utang dihitung untuk mengetahui kemampuan finansial sebuah perusahaan berdasarkan seberapa besar perusahaan tersebut tertumpu pada utang untuk membiayai operasional dan aset perusahaan. Yang kedua, equity multiplier. Equity multiplier yaitu mengukur rasio aset perusahaan yang dimiliki pemegang saham. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur berapa banyak ekuitas yang digunakan untuk sumber pembiayaan. Yang ketiga, yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Yang keempat, interest coverage. Interest coverage merupakan untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan menutupi beban keuangan atau beban bunga karena adanya pinjaman berbunga dari pihak eksternal. Berikut ini adalah perhitungan solvency rasio dari PT Adaro Energi Tbk. Yang pertama yaitu DEB rasio. Pada tahun 2018 menghasilkan 0,04. Pada tahun 2019 yaitu 0,45. Berarti di sini mengalami kenaikan sebesar 0,41. Dan di tahun 2020 yaitu di sini menghasilkan 0,38. Berarti dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu mengalami penurunan sebesar 0,7. Dan di tahun 2021 yaitu 0,41. Berarti di sini mengalami kenaikan sebesar 0,3. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Pada tahun 2018 yaitu menghasilkan 0,64.
Dan di tahun 2019 yaitu 0,81. Berarti dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,17. Di tahun 2020 yaitu menghasilkan 0,61. Berarti dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 0,20. Dan di tahun 2021 yaitu menghasilkan 0,70. Di sini mengalami kenaikan. Dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,9. Selanjutnya yaitu interest coverage pada tahun 2018 yaitu menghasilkan 13,70. Dan di tahun 2019 yaitu menghasilkan 9,31. Berarti dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 4,39. Dan di tahun 2020 yaitu menghasilkan 3,19. Dan di sini juga mengalami penurunan sebesar 6,12. Di tahun 2021 yaitu menghasilkan 18,34. Berarti dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu mengalami kenaikan sebesar 15,15. Oke, selanjutnya market value. Jenis-jenis market value yang pertama earning per share adalah pendapatan bersih perusahaan dalam setahun dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang beredar. Selanjutnya perhitungan earning per share. Bisa kita lihat tahun 2018, 2019 di sini mengalami penurunan, tahun 2020 dan 2021 di sini mengalami kenaikan. Jika earning per share naik, artinya perusahaan memiliki lebih banyak uang dan dengan demikian harga saham yang beredar bisa meningkat. Price earning ratio adalah rasio dasar yang digunakan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan. Price earning ratio pada tahun 2018 yaitu menghasilkan 938,85. Pada tahun 2019 yaitu menghasilkan 1253,97. Berarti pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Dan di tahun 2020 yaitu menghasilkan 3.271,74. Berarti di sini mengalami kenaikan juga. Dan di tahun 2021 yaitu menghasilkan 752,51. Berarti di tahun 2021 ini mengalami penurunan. Selanjutnya rasio book value per share. Rasio ini berfungsi untuk membandingkan nilai pasar per saham perusahaan atau harga saham perusahaan. Jika nilai book value lebih tinggi dari harga saham, maka sahamnya under value atau saham murah. Dan sebaliknya, jika nilai book value lebih tinggi dari harga saham, maka saham tersebut over value atau kemahalan. Rumus book value ialah total aset dikurangi liabilitas dibagi harga saham perusahaan. Pada tahun 2018, harga saham PT Adaro Energi ini senilai 1.305, sedangkan nilai book value sebesar 1.255, yang artinya pada tahun 2018 ini sahamnya over value atau kemahalan dari harga saham yang ditentukan di pasar. Pada tahun 2019, harga saham sebesar 1.580 dan di sini nilai book value-nya 1.162, yang artinya sahamnya over value atau kemahalan. Pada tahun 2020, harga saham sebesar 1.505, sedangkan nilai book value sebesar 1.152. Di sini juga sama kemahalan pada tahun 2020. Tahun 2021 juga sama, harga saham 2.250, sedangkan nilai book value sebesar 1.300. Itu juga termasuk saham over value atau kemahalan. Selanjutnya, rasio dividen payout atau DPR berfungsi untuk mengetahui berapa persen perusahaan membagikan dividen kepada investor dari total keuntungan yang diperoleh. Rumus DPR ini yaitu dividen dibagi net profit atau laba bersih. Pada tahun 2018, perusahaan membagikan dividen sebesar 47% dari total keuntungan kepada investor. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan membagikan dividen sebesar 63% dari total keuntungan kepada investor. Pada tahun 2020, perusahaan membagikan dividen sebesar 63% dari total keuntungan kepada investor. Dan pada tahun 2021, perusahaan membagikan 48% dari total keuntungan kepada investor. Selanjutnya, rasio dividen per share berfungsi untuk mengetahui persentase dari pendapatan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam dividen. Idealnya, nilai dividen per share ini 100%. Rumus rasio dividen per share ini yaitu dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Bisa dilihat pada tahun 2018, nilai dividen per share yaitu 66%
Dan itu tidak ideal, karena idealnya itu 100%. Tahun 2019 juga 80%. Tahun 2019 juga hasilnya 80%. Itu kurang dari 100%, tidak ideal. Tahun 2020, 29%, itu lebih kecil banget dari 100%, tidak ideal. Dan terakhir tahun 2021, 145%, itu lebih dari ideal. Selanjutnya rasio market per share. Rasio market per share dan rasio price book value ini sebenarnya rasio yang sama, yaitu untuk membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Jika nilai MBS atau PBVS kurang dari 1 dianggap under value atau saham murah, sedangkan jika nilainya lebih dari 1 maka dianggap over value atau harga saham mahal. Rumus MBS atau PBVS ialah harga pasar saham dibagi nilai buku perusahaan. Bisa kita lihat pada tahun 2018 hingga tahun 2021, nilai MBS atau PBVS itu lebih dari 1, yang berarti harga saham over value atau kemahalan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pergerakan atau grafik dari harga saham PT Adro dari 4 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 kemarin. Di sini kita bisa lihat di layar ya teman-teman, di grafik sahamnya ini harga saham dari 4 tahun ke belakang, yang mana di tahun 2018 bisa kita lihat bahwasannya harga saham dari PT Adro di tahun 2018 ini terjadi 1.216, terus di tahun 2019 terjadi kenaikan harga yaitu 1.541, terus di tahun 2020 mengalami penurunan harga yaitu 1.418, dan di tahun 2021 akhirnya PT Adro ini harga sahamnya ini terjadi kenaikan yang sangat drastis, yang sangat tinggi, yaitu mencakup 2.242 harganya. Jadi kita bisa ketahui dan kita bisa lihat bahwasannya harga saham dari PT Adro ini terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, yang mana di tahun 2018 itu 1.216, di tahun 2019 mengalami kenaikan, tahun 2020 mengalami penurunan, dan di tahun 2021 kemarin mengalami kenaikan yang sangat drastis harganya. Nah, mungkin hanya itu penjelasan sedikit terkait dengan grafik pergerakan harga saham 4 tahun ke belakang, yaitu di tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 kemarin. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.